Halo guys, nih kita balik lagi nih. Hari ini kita bakal masuk ke jilid 3. Jilid 3, sebelumnya itu aku bakal jelasin dulu ya tugas rumah sebelumnya nih. Tugas rumah selanjutnya itu ada 2 tugas ya, kalian masih ingat gak nih? Satu tugasnya ini yang kalian harus mengisi, lalu tugas kedua kalian disuruh bikin 2 kelompok lalu buat percakapan telepon dalam bahasa Mandarin dalam bentuk video ya. Nih, pertama, aku bakal jelasin tugas rumah pertama dulu. Pertama, nomor 1, Chen太太，喂，你好，答问，你好，弟弟新美在家吗？陈太太 jawab，他不在家，请问你是谁？答问 jawab，我是他的弟弟，我姓李，我叫大文。nomor 5，陈太太 jawab， 你好，请你打他的弟弟。大文 jawab， 好，谢谢，再见。陈太太 jawab， 弟。Nah ini tuh sesuai banget sama bacaan yang bab 12 itu. Kalian masih ingat gak sih? Kalian tinggal nyontek aja sih, sebenarnya ini gampang banget, serius. Gampang banget. Nih yang pertama, Chen太太，喂，你好。大文 jawab， 你好，请问新美在家吗？Chen太太 jawab， 他不在家，请问你是谁？大文 jawab， 我是他的朋友，我姓李，我叫大文。陈太太 jawab， 你好，请你打他的手机。那大文，好，谢谢，再见。陈太太 jawab， 再见。Nah, nomor 1, Chen太太，喂，你好 halo, apa kabar? Atau halo, 你好 itu kayak lebih kayak kata sopan yang kayak misalnya kalian ketemu orang atau kalian telepon, wey, 你好, kayak lebih sopan aja gitu. Gak harus apa kabar sih, 你好 itu artinya kayak halo, ada apa gitu. Tahu jawab, 你好 halo, 请问 permisi mau tanya, 新美在家吗? Permisi mau tanya, apakah Xin Mei ada di rumah? Chen太太 jawab， 他不在家， dia sedang tidak ada di rumah. 请问你是谁? Permisi mau tanya, kamu siapa ya? Tahun jawab, 我是他的朋友， aku adalah temannya. 我姓李， aku bernama Li. 我叫大文， aku dipanggil Tawen. Chen太太 jawab, 你好 halo, 请你打他的手机. Mohon kamu langsung telepon ke handphonenya atau kamu bisa langsung telepon ke handphonenya. Tawen jawab, 好，谢谢，好， oke, terima kasih. 再见, sampai jumpa. Chen太太 jawab, 再见, sampai jumpa. Nah itu guys. Nah buat tugas rumahnya itu aku udah lihat sih, oke aja kok. Sebenarnya mau Mandarin kalian jelek atau nada yang meleset atau kalian mungkin gagap itu sebenarnya itu gak masalah sih, yang penting kalian harus percaya diri aja menurutku. Nah sekarang kita bakal masuk ke konten pelajarannya nih. Nah di sini konten pelajarannya itu bab 1 sampai bab 6. Bab 1 itu ada Xin Tongxue, teman baru. Lalu nomor 2, 我爸爸做生意, ayahku pembisnis, 生意 itu bisnis. Maksudnya tuh si papanya itu orang bisnis atau kayak si papanya punya bisnis gitu. Lalu nomor 3, 去超级市场, 超级市场, 市场 itu market, 市场 itu market. 超级市场 itu 超级 itu tuh kayak 超级 kayak lebih high class gitu loh. Maksudnya itu supermarket gitu. Kalau misalnya kamu bilang 我要去市场, aku mau pergi ke pasar. 市场 itu market atau pasar. Tapi kalau di sini
超级市场itu maksudnya tuh kayak supermarket, soalnya 超级 itu kan high class ya, maksudnya lebih high class gitu loh, jadi maksudnya itu supermarket gitu. 4. 我想吃汉堡，我想吃汉堡，汉堡 itu burger, 我想 itu saya pengen, 吃 makan, saya pengen makan burger. Nomor 5. 秋天快到了， musim gugur sudah mau tiba. 秋天快到了, musim gugur sudah mau tiba. Nomor 6. 中国新年 hari raya Imlek. 中国新年 hari raya Imlek. Nah, hari ini kita bakal masuk ke bab 1 nih. 新同学, 新同学, teman baru. Nah, di sini ada bacaan nih. Bacanya ada 老师 sama 有朋 sama Zhang Li. Sorry. 老师有朋 sama si Zhang Li. Oh, ada Tawon sama 老师 juga. Nah, ntar aku bakal baca sama Kosem ya. Kita bakal giliran. Disimak baik-baik, guys. Nah guys, untuk bacanya, aku bakal baca untuk Lao Shi sama You Peng. Si Kak Sylvie bakal baca untuk Zhang Li sama Tawon. Nah, aku mulai nih ya. Dari Lao Shi. 今天我们有2个新同学，现在请他们介绍自己。大家好，我叫方有朋，今年8岁，我最喜欢跟爸爸一起游泳。大家好，我叫张丽，今年7岁，我比较喜欢看书。那达文，你们好，我叫李大问，很高兴认识你们。欢迎你们来中文学校学中文。Nah, aku ulang lagi nih ya. 今年我们有2个新同学，现在请他们介绍自己。大家好，我叫方有朋，今年8岁，我最喜欢跟爸爸一起游泳。大家好，我叫张丽，今年7岁，我比较喜欢看书。你们好，我叫李大文，很高兴认识你们。欢迎你们来中文学校学中文。Nah, itu untuk bacaan ini ya. Nah, setelah ini aku bakal bacain per kalimat dan akan aku jelaskan arti dari perkataannya untuk per kalimatnya ya. Disimak baik-baik nih. Pertama, si Lao Shi ngomong nih. 今天我们有2个新同学，现在请他们介绍自己。今天 hari ini 我们有2个新同学，我们 kami ada 2 murid baru. Tongshi itu murid, Xin Tongshi itu murid baru. 我们有2个新同学， kita ada 2 murid baru. 现在请他们介绍自己. Sekarang kita silahkan mereka untuk memperkenalkan diri sendiri. 现在 sekarang, 请他们 kita silahkan mereka 介绍自己 memperkenalkan diri sendiri. 今天我们有2个新同学，现在请他们介绍自己. Hari ini kami ada 2 murid baru. Sekarang kita mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri sendiri. Pertama si You Peng nih. 大家好，我叫方有朋，
今年8岁，我最喜欢跟爸爸一起游泳。大家好，halo semuanya. 我叫方有崩. Nama saya Fang Youpeng. 今年8岁. Nah, kalau 今天itu kan hari ini. Kalau 今年 itu artinya tahun ini. 今年8岁. Tahun ini saya berumur 8 tahun. 我最喜欢, saya paling suka, 跟爸爸, dengan ayah, 一起游泳, berenang bersama ayah. 我最喜欢跟爸爸一起游泳. Saya paling suka berenang bersama dengan ayah. 大家好，我叫方有崩，今年8岁。我最喜欢跟爸爸一起游泳. Halo semua, nama saya Fang Youpeng. Tahun ini berumur 8. Saya paling suka berenang bersama ayah. Lanjut si Chang Li. 大家好，我叫张丽，今年7岁。我比较喜欢看书。大家好，halo semuanya. 我叫张丽, nama saya Chang Li. 今年7岁. Tahun ini saya berumur 7 tahun. Nah, tadi kan si Youpeng ini arti itu 8 tahun. Sedangkan si Chang Li ini 7 tahun. 我比较喜欢看书. Saya lebih suka baca buku. 看书 itu baca buku ya. 大家好，我叫张丽，今年7岁。我比较喜欢看书. Halo semua, nama saya Chang Li, atau saya biasa dipanggil Chang Li. Tahun ini saya berumur 7 tahun. Saya sangat suka baca buku. Lanjut si tahun nih. 你们好，我叫李大文，很高兴认识你们。Halo kawan-kawan, halo semuanya. 你们好 semua bisa pokoknya. 我叫李大文, saya dipanggil Li Dawen, nama saya Li Dawen, semua bisa. 很高兴, sangat senang. 认识你们, berkenalan dengan kalian. 认识 tuh kenal, perkenalan gitu lah. 很高兴 artinya sangat senang. 你们好，我叫李大文，很高兴认识你们. Halo kawan-kawan, saya Li Dawen, senang berkenalan dengan kalian. Lawson di terakhir nih. 欢迎你们来中文学校学中文. 欢迎你们, selamat datang untuk kalian. 来中文学校, datang ke sekolah Mandarin atau sekolah Chinese. 学中文, untuk belajar bahasa Mandarin. 欢迎你们来中文学校学中文. Selamat datang untuk kalian ke sekolah Chinese buat belajar bahasa Mandarin. Aku review sekali lagi nih ya. Aku review cepat aja gak apa-apa. 今天我们有2个新同学，现在请他们介绍自己. Hari ini kami ada 2 murid baru. Sekarang kita mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri sendiri. 大家好，我叫方有崩，今年8岁。我最喜欢跟爸爸一起游泳. Halo semuanya, nama saya Fang Youpeng. Tahun ini berumur 8 tahun. Saya paling suka berenang bersama ayah. Chang Li. 大家好，我叫张丽，今年7岁。我比较喜欢看书. Halo semuanya, saya Chang Li. Tahun ini berumur 7 tahun. Saya sangat suka baca buku. 你们好，我叫李大文，很高兴认识你们. Halo kawan, nama saya Li Dawen, senang berkenalan dengan kalian. Lawson yang terakhir nih. 欢迎你们来中文学校学中文. Selamat datang kalian ke sekolah Chinese untuk belajar Mandarin. Nah, sekarang aku bakal review bacaan sekali lagi nih ya. Nanti aku sekali kasih review sekali. 今天我们有2个新同学，
现在经他们介绍自己。大家好，我叫方有崩，今年8岁。我最喜欢跟爸爸一起游泳。大家好，我叫张力，今年7岁。我比较喜欢看书。你们好，我叫李大文，很高兴认识你们。欢迎你们来中文学校学中文。Nah, itu sekian ya untuk bacaan dan arti-artinya. Nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut oleh kakak Silvi. Nah, selanjutnya cara penggunaan kata a plus 跟 plus b plus 一起 plus verb. Contoh kalimatnya, Mama 跟汉森一起吃早餐。妈妈跟汉森一起吃早餐。Mama dan Hansen pergi bersama makan sarapan. Atau ibu pergi makan sarapan bersama Hansen. Nah, next. Contoh selanjutnya, 猫猫跟 Guntur 一起去看电影。猫猫跟 Guntur 一起去看电影。mau pergi nonton film bersama Guntur. Nah, aku bakal jelasin nih bagian yang vocabnya ya. Vocabnya itu nomor 1. 介绍 memperkenalkan. 现在 sekarang. 新 baru. 自己 sendiri. 今年 tahun ini. Kalian pernah dengar gak sih 今天 itu kan hari ini. Kalau tahun ini 今年 itu tahun. Berarti kalau tahun ini 今年 6. 跟 dengan atau mengikuti. 7. 大家 semuanya atau semua. 8. 比较 lebih atau bisa diartikan membandingkan. 9. 游泳 berenang. 10. 看书 membaca. 11. 高兴 senang. 12. 认识 kenal. 欢迎 itu selamat datang. 14. 中文 Mandarin. 15. 学 belajar. 16. 最 paling atau paling. Nah guys, sekarang aku mau jelasin tentang vocab-vocab yang di atas dari nomor 1 sampai 16 bersama cara penggunaan kata-kata kalimatnya. Gimana sih cara penggunaan biasa di kata-kata sehari-hari? Pertama, 介绍 memperkenalkan. Ini contoh kalimatnya. 我要介绍我的朋友。我要介绍我的朋友。Saya ingin memperkenalkan temanku. Kedua, 现在 sekarang. 现在我要跟妈妈讲话。现在我要跟妈妈讲话。Sekarang saya mau berbicara dengan mama. Lalu kedua, shin itu baru. Lalu lain katanya 旧 Nih, contoh kalimatnya. 昨天我有买新玩具。昨天我有买新玩具。
Saya kemarin ada membeli mainan baru. 自己 sendiri. Contoh kalimatnya, 他只是个小孩子，还不会照顾自己。他只是个小孩子，还不会照顾自己. Dia masih kecil, masih belum bisa menjaga diri sendiri. Nih, next. Kamu masih ingat gak nih? 去年、今年、明年。去年itu tahun lalu. 今年 ini tahun ini. 明年 itu tahun depan. Kalian masih ingat gak sih? 今天、明天、昨天. Tapi kalau 今天 itu hari ini, 明天 besok. Tapi kalau untuk 昨天itu kemarin. Tapi kalau buat tahun lalu itu harus menggunakan 去 itu tahun lalu. 去年 tahun lalu. 今年 tahun ini. 明年 tahun depan. Contoh kalimat, 今年他18岁. 今年他18岁. Tahun ini dia berusia 18 tahun. 跟 dengan atau bisa aja mengikuti. Nih contoh kalimatnya, 我跟朋友去旅游. 我跟朋友去旅游. Saya bertamasya bersama teman. 旅游 itu artinya traveling ya. Traveling. Saya bertamasya bersama teman. Next, 比较 itu tuh sebenarnya artinya tuh membandingkan atau lebih. Kayak misalnya, 我比较喜欢吃面. Saya lebih suka makan mie. Atau enggak bilang, 你可以不要把我跟他来做比较吗？你可以不要把我跟他来做比较吗？ Kamu bisa gak sih gak usah membandingkan aku sama dia gitu. Sebenarnya kalau kata ini gak harus lebih, bisa bilang membandingkan gitu. Nih, contoh kalimatnya, 你的办法比较好. 你的办法比较好. Cara kamu lebih baik. Atau enggak, 安宁比较讨厌不信守诺言的人. 安宁比较讨厌不信诺言的人. Anning membenci orang yang tidak bisa menepati janji. 高兴 Contoh kalimatnya, Siti 很高兴因为她收到礼物. Siti 很高兴因为她收到礼物. Siti sangat senang karena dia menerima kado. Lalu 认识请问你认识 Agus 吗？请问你认识 Agus 吗？ Sorry, mau nanya, kamu kenal Agus gak? Atau permisi, mau tanya, kamu kenal Agus tidak? Next, 欢迎itu selamat datang. Maksudnya kayak welcome gitu loh. Misalnya, kalian kalau di Taiwan, kalian pasti masuk ke restoran Taiwan, kalian pasti dengar 欢迎光临. Itu maksudnya selamat datang, welcome. Nih, 欢迎光临, selamat datang, welcome. Next, 学 belajar. Ini contoh kalimatnya. 阿达很努力学中文. 阿达很努力学中文. Adat sangat giat belajar Mandarin. Atau Adat belajar Mandarin sangat dengan giat. Lalu terakhir cuy paling atau ter. 谁写汉字写的最好看？谁写汉字写的最好看? Siapa yang menulis karakter Cina yang terbaik, atau siapa
Siapa yang paling hebat menulis karakter Cina? Nah, sekarang aku bakal ulang lagi ya, baca ulang. Kalian dengar baik-baik ya. Vocabnya. Pertama, 介绍 介绍 2. 现在 3. 新 4. 自己 5. 今年 6. 跟 7. 大家 8. 比较 lebih 9. 游泳 berenang 10. 看书 membaca atau belajar 11. 高兴 senang 12. 认识 kenal 13. 欢迎 selamat datang 14. 中文 Mandarin 15. 学 belajar 16. Terakhir 最 paling atau ter. Nah, selanjutnya goresan aku bakal dijelasin sama Koko Sam ya. Nah guys, kan tadi udah dijelasin tuh sama Kak Silvi tuh tentang vocab dan cara penggunaan kalimatnya. Sekarang gantian nih, aku akan ngejelaskan tentang goresan. Yang pertama, 介绍 memperkenalkan. Kita mulai dari cie-nya dulu nih. Itu cuma ada 4 goresan, gampang. Garis miring ke kiri, garis miring ke kanan. Sekarang lanjut bawahnya. Garis miring ke kiri, terus angka 1. Kedua, sekarang masuk ke dalam saunya nih. Jumlah goresan ada 11. Pertama, kalian bikin garis miring ke kiri, tarik ke kanan. Garis miring ke kiri, tarik ke kanan. Petik. Lanjut sekarang bawah kirinya. Bikin petik 3 kali. Lanjut kanan atas. Bikin angka 7, tarik ke kiri, atas. Lanjut bikin garis miring. Sekarang untuk ya bagian bawah kanan, gampang nih. Tinggal bikin kotak. Angka 1, angka 7, tutup kotaknya. Cie-nya ada 4 goresan, sau-nya ada 11 goresan. Lanjut nih ke xiancai. Sekarang. Kita mulai dari xian-nya dulu. Xian-nya ada jumlahnya 11 goresan. Pertama, kamu bikin 2 tanda minus, angka 1, terus tanda minus lagi. Lanjut sebelah kanannya. Angka 1, angka 7, 2 tanda minus di dalamnya, terus tutup kotaknya. Lanjut, garis miring, terus angka 1 tarik ke kanan, congkel ke atas. Itu untuk xian-nya ya. Jumlah goresan ada 11. Lanjut untuk cai-nya. Jumlah goresan ada 6. Pertama kamu bikin tanda minus, garis miring ke kiri, angka 1. Lanjut sekarang masuk ke bawah kanannya. Tanda minus, angka 1, tanda minus lagi. Xian cai. Xian-nya ada 11 goresan, cai-nya ada 6 goresan. Artinya sekarang. Lanjut nih. Sin artinya baru. Jumlah goresan ada 13. Pertama kita bikin dari kiri atas dulu selalu. Petik kanan, tanda minus, petik kiri, petik kanan, tanda minus, angka 1, petik kiri, petik kanan. Kelar ya. Terus untuk yang sebelah kanannya, kamu bikin tanda minus dulu di atas, garis miring kiri, tanda minus, angka 1. Jumlah goresan ada 13. Sin, baru. Lanjut. Ziji. Kita pertama mulai dari nya dulu nih ya. Itu gampang tuh. Kamu bikin
tanda petik dulu di atas. Angka 1, angka 7, tanda minus, terus tutup lagi dengan tanda minus. Lanjut sebelah kanannya. Kalau bikin kayak angka 1, tarik ke bawah. Kalian bikin tanda minus. Terus kalian tarik ke bawah. Terus tanda minus. Ini baru nih agak panjang nih ya. Kalau bikin angka 1, tarik ke kanan, congkel ke atas. Cuci sendiri. Lanjut nih ya. Cinin. Arti tahun ini. Kita mulai dari cinnya dulu nih ya. Jumlah garisnya ada 4 nih, gak terlalu susah. Pertama, garis miring kiri, garis miring kanan, petik angka 7. Jumlah garisnya ada 4. Lanjut ke niennya. Pertama, kalian bikin garis miring kiri, tanda minus, angka 1 kecil, terus tanda minus lagi, terus yang terakhir baru angka 1 panjang. Jumlah garisnya ada 6. Cinin, artinya tahun ini. Lanjut, ken, jumlah goresan ada 13. Pertama nih, kalau bikin kotak dulu nih di atas kiri. Angka 1, angka 7, terus tutup. Lanjut sekarang bikin di bagian bener pas bawah kotaknya ya. Di tengah-tengahnya. Angka 1, tanda minus. Terus sebelah kirinya, angka 1, terus tanda minus tapi miring. Ini lebih tepatnya kayak garis miring itu sih. Lanjut sekarang ke kanan atas. Angka 7, tanda minus. Angka 1, congkel ke kanan atas. Petik kiri, garis miring kanan. Jumlah garisnya 13. Ken, dengan. Tacia. Ini yang pertama nih, kita bikin dari ta-nya dulu nih ya. Artinya tacia semua. Tacia artinya semua. Kita bikin dari ta-nya dulu. Jumlah garisnya ada 3. Pertama, kalau bikin tanda minus, garis miring kiri, garis miring kanan. Kelar ya. Lanjut, sekarang masuk ke cia-nya. Pertama, kalau bikin tanda petik di atas, angka 1, tanda minus, terus congkel ke kiri bawah. Terus tanda minus, garis miring kiri, terus bikin kayak melengkung gitu ya. Melengkung, congkel ke kiri atas. Garis miring kiri, tanda petik, terus garis miring kanan. Kelar ya. Tacia artinya semua. Sekarang lanjut nih ya. Piciao artinya lebih. Kita mulai dari pi-nya dulu nih. Ini jumlah garisnya ada 4. Pertama kamu bikin tanda minus, terus angka 1 congkel ke kanan. Sekarang lanjut ke sebelah kanannya. Tanda minus, terus bikin angka 1, tarik ke kanan, congkel ke atas. Jumlah goresan ada 4. Lanjut ke ciao-nya. Jumlah goresan ada 13. Pertama kau bikin dari sebelah kiri dulu ya. Bikin tanda minus, angka 1, angka 7, tanda minus, terus tutup kotaknya. Lanjut di bawah kotaknya bikin tanda minus lagi, terus angka 1 panjang. Lanjut sekarang masuk ke sebelah kanannya. Kau bikin tanda petik, tanda minus, petik kiri, petik kanan, garis miring kiri, garis miring kanan. Piciao, lebih. Pi-nya ada 4 goresan, ciao-nya ada 13 goresan. Lanjut, yoyong, artinya berenang. Kita bikin dari yo-nya dulu nih. Jumlah goresan ada 12. Pertama kamu mau bikin petik kiri lagi, terus garis miring kiri. Masuk ke tengahnya, kalian petik di atas, tanda minus, terus bikin kayak angka 7 gitu tuh, tapi agak miring gitu ya. Terus garis miring kiri, kelar. Sekarang masuk ke sebelah kanannya. Garis miring kiri, tanda minus, bikin kayak angka 7 gitu. Terus garis melengkung, congkel ke kiri, terus tanda minus. Yo, 12 goresan. Masuk ke yongnya nih. 8 goresan. Pertama kau bikin petik kiri, garis miring kiri. Lanjut, petik di atas, terus bikin kayak angka 1. Tapi ini angka 1-nya ada palanya nih ya. Kamu bikin kayak tarik garis dulu dari kiri ke kanan, tarik ke bawah, congkel ke kiri atas. Lanjut, bikin kayak angka 7 tapi miring,
terus bikin garis miring kanan, terus lagi bikin garis miring lagi. Yo yong artinya berenang. Lanjut nih ya. Kanshu, kanshu artinya membaca buku. Kannya nih ada 9 goresan. Kamu bikin pertama garis miring di atas, garis miring sorry, tanda minus, tanda minus, tanda minus lagi panjang. Garis miring kiri, lanjut sekarang masuk ke bawah kanannya. Angka 1, angka 7, bikin 2 tanda minus dulu dalamnya, terus baru tutup lagi kotaknya. Lanjut sekarang untuk shu-nya nih, jumlah goresan ada 10. Pertama kamu bikin kayak angka 7, tanda minus panjang, tanda minus lagi bawahnya, tanda minus lagi bawahnya, bikin angka 1, terus tutup dengan tanda minus lagi. Sekarang masuk ke kotak bawahnya. Angka 1, angka 7, tanda minus lagi tutup. Kanshu, membaca. Kaosing, kaosing, artinya senang. Kita bikin dari kau-nya dulu nih ya. Pertama, bikin tanda petik, tanda minus, terus bikin kotak. Lanjut. Sekarang bawahnya nih. Bikin angka 1, bikin angka 7, tapi atasnya panjang, tarik bawah, congkel kiri atas. Terus bikin kotak lagi, angka 1, angka 7 tutup. Sekarang untuk sing-nya, nah ini agak rumit nih. Kelihatannya sih agak susah, cuman gak terlalu susah kok. Pertama, kamu bikin petik, angka 1, tanda minus, tanda minus. Terus, sekarang kamu bikin bagian tengahnya. Kamu bikin angka 1, angka 7, tanda minus, terus bikin kotak. Nah, sekarang masuk ke sebelah kanannya. Bikin angka 7, bikin 2 tanda minus. Kelar ya, terus kalian tutup dengan 1 garis panjang tuh. Tanda minus panjang. Petik kiri, petik kanan. Kelar ya. Kaosing, artinya senang. Lanjut nih. Renshi, renshi, artinya kenal. Kita bikin dari ren-nya dulu nih ya. Jumlah goresan ada 14. Pertama kamu bikin tanda petik, tanda minus lagi, terus tanda minus lagi, terus bikin kotak. Lanjut ke kanan atas ya. Untuk kanan atasnya kamu bikin kayak angka 7, petik ke kiri, terus garis miring ke kiri. Ada petik lagi, kecil. Lanjut sekarang bagian bawahnya. Petik kiri, bikin kayak garis melengkung gitu. Terus petik kanan. Kelar ya untuk ren-nya. Sekarang she-nya. Jumlah goresan ada 19. Nah ini agak susah nih, tapi gak apa, kita bikin bareng-bareng. Kita bikin radikalnya dulu. Tanda petik, 3 tanda minus, terus bikin kotak. Lanjut sekarang untuk bagian tengahnya. Tanda petik, tanda minus, petik kiri, petik kanan, tanda minus, terus bikin kotak. Bikin kotak, tapi sebelum kalian tutup kotaknya, kalian bikin 1 garis di dalamnya, terus baru tutup kotaknya. Sekarang lanjut ke sebelah kanannya. Pertama kamu bikin tanda minus, terus bikin kayak garis miring ke kanan, congkel ke atas, garis miring ke kiri, petik kanan. Kelar ya. Renshi, kenal. Lanjut nih ya. Huanying, huanying, artinya selamat datang atau welcome. Pertama kita bikin huannya dulu nih ya. Ini agak susah nih, ada 22 goresan nih, tapi gak apa-apa. Pertama kita bikin selalu dari kiri atas. Pertama bikin angka 1, terus tanda minus. Angka 1, tanda minus. Lanjut masuk ke bawahnya. Bikin kotak kiri, terus bikin kotak di sebelah kanan. Lanjut bikin garis miring, angka 1. Terus petik, bikin 3 tanda minus, angka 1 baru tutup dengan tanda minus lagi. Lanjut masuk ke sebelah kanannya. Kalian bikin garis miring, angka 7, garis miring kiri, garis miring kanan. Sekarang kita masuk ke ying ini ya. Ying, ada 7 goresan. Pertama, kamu bikin garis miring kiri, angka 1, congkel ke kanan. Terus bikin sebelah kanannya nih. Angka 7, congkel ke kiri. Terus angka 1. Nah inget nih ya, untuk radikal yang bentuk kayak begini tuh selalu radikal terakhir. Kalau biasa kan kita bikin bahasa Mandarin itu tuh, tulisannya tuh selalu dari kiri atas kan. Tapi khusus kalau radikal kayak gini, itu radikalnya selalu terakhir. Walaupun dia ada di kiri atas, itu selalu terakhir. Sekarang baru masuk ke radikalnya. Petik di atas, bikin yang berlengkung-lengkung gitu tuh, terus baru terakhir, tanda minus panjang. Huanying, artinya selamat datang atau welcome. Lanjut, she,
artinya belajar. Ada 16 goresan. Pertama nih, kamu petik dulu di atas angka 1, 2 tanda minus, itu untuk kiri atas. Lanjut, masuk ke tengahnya nih. Kalian bikin petik kiri, petik kanan, petik kiri, petik kanan. Jadi bentuknya kayak silang-silang gitu ya. Terus lanjut masuk ke sebelah kanannya. Bikin angka 7, 2 tanda minus. Itu udah kelar tuh ya bagian atasnya itu ya. Sekarang masuk ke bagian tengahnya tuh. Kamu bikin angka 1, terus bikin tanda minus panjang, congkel ke kiri bawah. Lanjut masuk ke bawahnya sekarang. Tanda minus, congkel ke bawah kiri. Bikin garis melengkung, congkel ke kiri. Terus untuk yang terakhir kamu bikin tanda minus panjang. Jumlah goresan ada 16. She belajar. Lanjut, ini yang terakhir nih. Cuy, paling. Jumlah goresan ada 12. Pertama itu kamu bikin angka 1, angka 7, terus 1 garis dalamnya, terus baru tutup kotaknya. Lanjut bawahnya, tanda minus panjang, terus bawah kiri sekarang. Angka 1 kiri, angka 1 sebelah kanan, 2 tanda minus dalamnya, terus baru tutup. Lanjut sekarang bawah kanan. Bikin kayak angka 7 tapi miring, terus garis miring kanan. Kelar ya. Jumlah goresan ada 12. Cuy, paling. Nih, ini ada beberapa soal game. Aku bakal jelasin ke kalian nih. Nomor 1, 大家好，我叫林聪明，很弟弟弟你们。Lagi ya. 大家好，我叫林聪明，很弟弟弟你们。Halo semuanya, aku dipanggil Lin Chongming, sangat titik nih man. Sangat titik kalian, sorry. Aku bakal kasih kalian 30 detik ya. Nah, jawabannya C. 大家好，我叫林聪明，很高兴认识你们。爸爸叫我要洗衣服，所以弟弟我马上做。Lagi ya. 爸爸叫我要洗衣服，所以弟弟我马上做。Papa memanggilku untuk mencuci baju. Jadi, titik aku masang itu langsung. Aku langsung mengerjakannya. Jawabannya apa nih? Aku kasih kalian 30 detik ya. Nah, jawabannya itu 现在. Jadi, Papa 叫我要洗衣服，所以现在我马上做. Next, ini gambarnya berenang nih. Kalian pasti tahu ya, berenang itu Mandarinnya apa? Ayo. Aku kasih kalian 30 detik. Jawabannya adalah C. 游泳. A. 唱歌. B. 跳舞. Nari. A. Bernyanyi. B. Nari. C. Berenang. Next game. 我吃蛋饼. Jawabannya apa nih?
Aku kasih kalian 30 detik. Jawabannya itu B. 我比较喜欢吃蛋饼。我比较喜欢吃蛋饼。Aku yakin pasti kalian di sini ada yang menjebak, benar gak? Aku ngerti, soalnya soal ini bisa A, bisa B, tapi kalian bisa lihat ya di foto ada Yami. Yami berarti dia suka banget ya. Jadi 我比较喜欢吃蛋饼. Gak mungkin A kan? A itu kan 最讨厌. Itu artinya terbenci, kayak sebel banget, tersebel. Koceh, 很无聊. 很无聊 itu sangat bosan. 无聊 itu bosan. Next. Terakhir nih gamenya. 明年是2025年，所以去年是哪里？明年是2025年，所以去年是。明年 itu tahun depan. Tahun depan adalah tahun 2025. 所以去年是. Jadi tahun lalu adalah, aku kasih kalian 30 detik. Ming年是2025年，所以去年是. Kalau tahun depan 2025, tahun lalu tahun berapa? Jawabannya A, 2023. Jadi 明年是2025年，所以去年是2023. Dah. Sekarang kita masuk ke latihan nih. Ini ada soal dari nomor 1 sampai 4. Ani PCT. Lalu nomor 2 nilai terendah. Nomor 3 Justin P. Hansen. Lalu 4 Hansen P. Rudy. Nah, kalian bisa lihat ya nilai-nilai di sini ada 5 nama dan bersama nilainya. Contohnya Ani 的成绩最高 Rudy 的成绩比 CD 的比较低. Atau juga bisa Rudy 的成绩比 CD 低. Aku bakal kasih kalian 1 menit ya buat isi. 1 menit. Nih, aku bakal jelasin nih. 1 menit udah selesai, guys. 1. Ani 的成绩比 CD 高. Ani 的成绩比 CD 高. Nilai Ani lebih tinggi dari Siti. Bener gak? Bener dong. Nilai Ani 100. Nilai Siti 80. Nomor 2. Nilai terendah itu siapa? Nilai terendah tuh Hansen. Jadi Hansen 的成绩最低 Hansen 的成绩最低 3. Nilai Justin
比韩胜. Kita lihat ya nilai Justin berapa? 75. Hansen 28. Jadi Justin 比韩胜. Jadi Justin 的成绩比韩胜高. Justin 的成绩比韩胜高. Terakhir nih, Hansen 比 Rudy. Kita bisa lihat nilai Hansen 28 dan nilai Rudy lebih tinggi daripada Hansen. Jadi Hansen 的成绩比 Rudy 低. Hansen 的成绩比 Rudy 低. Nah, itu jawabannya. Nah, tugas rumah pertama nih. Ini kan ada si Tawen, Li Tawen yang pertama itu suka apa? Lalu kalian bisa lihat ya love-nya. Dia kalau berenang itu love-nya 1, basket 3. Lalu jogging love-nya 2. Nah, kalian harus pilih nih. Misalnya nih si Li Tawen 比较喜欢跑步 atau 游泳. Nah, kalian pilih. Lalu kedua, Li Tawen 比较喜欢跑步 atau 打球. Ketiga, Li Tawen 最喜欢跑步 atau 打球 atau 游泳. Atau itu mandarinnya 或是 Li Tawen 最喜欢跑步 或是打球 或是游泳. 你们要选哦. Nah, kalian harus pilih ya. Ini jawabannya. Next, tugas rumah yang kedua. Ini ada Chen Xinmei. Nih, kalian ada lihat ya. Xinmei suka dengar lagu. Love-nya 2. Karaoke, love-nya 1. Nonton TV, 3. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, kalian harus isi. Nah, tugas rumah yang selanjutnya nomor 3 nih, Alyong. Sini ada bakso 2, ada makan sayur 3. Lalu 1 makan steak, 牛排itu steak, bakso itu 牛肉丸. Lalu kedua itu sayur kong xin cai itu sayur bayam. Nah, kalian harus pilih. Nih, tugas rumah terakhir Wonka. Dia ada nyanyi, lalu bisnis, lalu ada menari. Nah, kalian harus isi ya. Nah, aku sekalian mengakhiri buat bab ini. Bye bye guys, see you. Kalian jangan lupa ya kumpulkan tugasnya ke Google Drive. Aku bakal kasih Google Drive habis ini. Semangat guys. Bye bye.